Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih Ustaz hadir di Masjid Sadar ini. Alhamdulillah bertemu. Pertanyaan saya ini, Ashabul Ukhdud ya, ini mirip-mirip dengan Ashabul Kahfi. Sebenarnya menyelamatkan akidahnya. Ya, hanya akhirnya saja yang sedikit beda. Kalau Ashabul Ukhdud ini berarti mereka menceburkan ke dalam api itu Ustaz ya? Iya. Kalau Ashabul Kahfi itu kan menyelamatkan akidah dengan masuk ke dalam goa gitu ya. Tapi kemudian banyak pelajaran memang yang diambil. Kemudian kalau kisah Nabi Nuh berarti membuat satu perahu gitu ya, agar selamat akidahnya. Kemudian kalau Nabi Musa itu lari, kemudian melewati lautan begitu ya, kemudian selamatlah gitu. Hanya yang saya pertanyakan di sini di Ashabul Ukhdud ini, kenapa mereka menceburkan ke dalam api ya? Kemudian kenapa kok tidak melawan gitu ya? Sehingga apakah ini hikmah apa yang bisa kita ambil dengan menceburkan ke dalam api? Kenapa tidak melakukan perlawanan terhadap penguasa-penguasa yang jahat semacam ini gitu? Masya Allah, baik. Pertanyaan ini bagus. Jadi kenapa mereka memilih menceburkan diri ke dalam api, kok tidak melakukan perlawanan? Mereka ini orang lemah. Mereka ini orang lemah. Yang namanya kita masyarakat itu lemah dan tidak mungkin berhadapan dengan kekuatan pemerintah yang punya senjata dan punya kekuasaan. Sementara ultimatum dari raja, siapa saja yang mau meninggalkan agamanya aman, kalau tidak lemparkan dia ke dalam api. Ya udah, mending masuk aja sendiri daripada dilemparkan. Kenapa mereka tidak mengadakan perlawanan? Yang namanya perlawanan jihad atau yang diistilahkan dengan jihad fisabilillah itu ada ketentuan-ketentuannya. Rasulullah SAW baca semua ayat-ayat jihad fisabilillah itu setelah di Madinah. Di Makkah selalu perintahnya fa'fu anhum wasfah, maafkan. Kenapa? Lemah. Bagaimana mungkin mereka lemah? Jadi sama juga dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Musa lari dari Mesir padahal dia punya pasukan? Kenapa dia tidak melawan Fir'aun? Maka di situ pelajaran yang dapat kita ambil bahwa yang namanya Islam barakallahu fikum tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk kriminal atau untuk barakallahu fikum melawan pemerintah. Padahal kalau Musa melawan, ya mungkin imbang lah, dia juga punya Bani Israel kok. Mati sekalian, tapi tidak seperti itu dakwahnya para anbiya. Kenapa tidak seperti itu dakwahnya para anbiya? Islam ini adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk alam semesta. Membawa rahmat untuk alam semesta. Nabi SAW hijrah dari Makkah. Apa dia tidak punya keluarga? Kalau seandainya dia memobilisasi massa untuk melawan diktator-diktator di Makkah pada saat itu, Abu Jahal, Abu Lahab, bisa. Tetapi Rasul SAW itulah sekali lagi yang harus kita fahami, bahwa Islam ini kehebatannya adalah membuat orang jahat menjadi baik, bukan membumi hanguskan orang jahat. Yang selama ini kita selalu tergiur dengan para aktor-aktor film, para aktor-aktor yang katanya bisa membasmi kejahatan. Kita sering dipertontonkan film-film itu yang Batman, yang macam-macam lah. Euro Sableng, ada orang jahat ditiup, mati semuanya. Nggak hebat. Yang hebat itu adalah Rasulullah SAW dan para nabi dan para pengikut nabi. Apa? Bisa merubah orang jahat menjadi baik. Itulah Islam. Orang jahat, sejahat apapun, bisa dirubah menjadi orang baik. Mampu nggak itu selain nabi dan selain orang yang ikhlas dalam berdakwah? Itulah Islam. Jadi pada hakikatnya barakallahu fikum, bukan masalah mereka kenapa tidak melawan, mereka lemah. Sehingga, dan juga mereka hendak memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya dakwah
Tidak ada baiknya sama sekali dimanapun dan kapanpun ketika kita berbenturan dengan pemerintah. Yang korban siapa? Yang korban orang lain. Yang korban orang lain. Belum tentu orang-orang di atas itu yang teriak-teriak menghujat pemerintah, melawan pemerintah, belum tentu di belakang mereka nggak ada kerjasama dengan pemerintah. Masa pengikut ini, murid-muridnya ini, mereka semangat kibarkan kebenaran, nggak taunya di belakang mereka ada urusan politik. Kita hanya dijadikan korban. Maka jangan. Sering seperti itu kok. Sering seperti itu. Begitu mereka dicaplok, di penjara, di ini semuanya, ya diam, jangan. Maka sekali lagi barakallahu fikum, Islam ini adalah rahmatan lil alamin, ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Karena bahkan ketika Fathu Makkah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan siapa yang menutup pintu rumahnya aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, enggak ngelawan aman. Padahal Rasulullah semestinya balas dendam kepada orang-orang Makkah. Gara-gara kalian saya diusir dari Makkah, gara-gara semuanya. Tapi enggak, kesempatan Rasulullah untuk balas dendam enggak. Dikumpulkan orang-orang Quraisy di serambi Ka'bah. Rasulullah khutbah, man ana fikum. Siapa saya di hadapan mata kalian? Coba kalau zaman dahulu sudah dilemparin batu itu. Tapi Rasulullah enggak. Idhabu, mereka orang-orang Makkah habis, kita bakal jadi tawanan. Status mereka orang-orang Makkah pada saat Fathu Makkah itu tawanan perang. Tawanan perang itu diperbudak, dijadikan harta mereka, harta rampasan. Itu yang ada di benak mereka. Kumpulkan, setelah itu Rasulullah mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing, bebas semuanya, yang penting sudah masuk Islam semuanya. Itu tujuan Islam. Jadi barakallahu fikum, Islam tetap yang namanya dakwah adalah rahmatan lil alamin, dan tidak bisa kita bisa dan tidak boleh kita benturkan dakwah dengan pemerintah, karena bagaimanapun yang namanya pemerintah punya kekuasaan, bagaimanapun yang namanya pemerintah punya kekuasaan, punya pasukan, punya senjata. Sehingga kalau kita benturkan dakwah akhirnya korban dan mengorbankan orang lain. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.